nama saya Puji Matul Ulia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini, saya akan memenuhi tugas video saya yang berupa menghadapi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, terutamanya ada ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Nah, latar belakang yang menyebabkan Indonesia mempunyai banyak sekali ancaman bukan hanya dari aspek wilayahnya saja, tetapi ada beberapa aspek juga loh, yaitu ideologi, penduduk, serta ekonomi. Dan sebenarnya posisi silang Indonesia ini bukan hanya mempunyai dampak positif, tapi juga mempunyai dampak negatif juga loh. Salah satunya adalah Indonesia sering atau rawan terkena ancaman. Tapi dampak positifnya adalah memperkokoh keberadaan bangsa dan kemajuan ilmu teknologi. Nah, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia itu ada berbagai macam loh. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi yang meliputi komunisme, liberalisme, dan individualisme. Komunisme merupakan suatu paham ideologi yang tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat komunis. Yang kemudian ada liberalisme. Liberalisme adalah paham ideologi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dan menolak adanya pembatasan khusus yang menitikberatkan pada kebebasan dan hak individu merupakan nilai utama dalam politik. Kemudian ada individualisme, yang dimana individualisme ini adalah paham ideologi yang menitikberatkan kepada kemerdekaan individu, bertanggung jawab, dan berusaha untuk menghalangi kemerdekaan orang lain. Kemudian ancaman yang kedua adalah ancaman politik dari luar negeri yang mempunyai contoh intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Intimidasi merupakan tindakan menakut-nakuti atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada provokasi. Provokasi merupakan tindakan atau perbuatan untuk menghasut dan memancing seseorang untuk menimbulkan suatu kemarahan. Kemudian ada blokade politik. Blokade politik adalah membatasi suatu informasi untuk suatu kepentingan. Kemudian ancaman yang ketiga adalah ancaman politik dari dalam negeri. Yang contohnya adalah yang pertama, menggalang atau menggerakkan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Yang kedua, ada penggalangan massa untuk melemahkan pemerintahan. Dan yang ketiga, adanya gerakan separatisme. Separatisme itu sendiri adalah suatu gerakan atau tindakan untuk mendapatkan suatu kedaulatan dengan cara memisahkan suatu wilayah atau suatu kelompok. Nah, untuk ancaman yang keempat adalah ancaman dari bidang ekonomi. Contoh dari ancaman di bidang ekonomi ini adalah yang pertama, membanjirnya produk luar negeri yang mengakibatkan produk lokal di negara kita menjadi terkalahkan. Kemudian yang kedua, adanya penanaman modal yang bebas di negara kita sehingga perekonomian negara kita dikuasai oleh pihak asing. Kemudian adanya persaingan bebas yang akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian ancaman yang kelima adalah ancaman di bidang sosial budaya. Contoh dari ancaman di bidang sosial budaya ini ada dua, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Contoh ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri adalah isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Kemudian contoh dari ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri adalah yang pertama adanya munculnya budaya konsumtif, kemudian munculnya hedonisme, individualisme, dan gejala westernisasi. Nah, untuk ancaman negara kita yang terakhir atau yang keenam adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Contoh dari ancaman ini adalah adanya invasi, agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, kemudian pemberontakan bersenjata, dan gangguan keamanan. Nah, itulah ancaman yang harus diwaspadai terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu saya atas nama saya sendiri yaitu Pujimatul Ulia mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini dan memohon maaf jika saya melakukan kesalahan baik dari tutur kata, sumber maupun pengeditan video ini. Untuk itu saya Pujimatul Ulia mengucapkan sampai jumpa kembali ke kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.